Assalamualaikum, hai bunda-bunda dan teman-teman semua. Alhamdulillah, udah ketemu lagi nih di video saya yang terbaru. Ada yang nungguin nggak video saya? Ada ya? Nggak ada? Ada dong. Apa kabarnya bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat bunda-bunda dan teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah angkat segala sakit penyakitnya. Dan yang sedang tertimpa musibah, semoga Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan ujiannya dan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Alhamdulillah udah belanja bulanan lagi nih. Ini buat kebutuhan di bulan Desember. Kali ini saya nggak belanja di supermarket yang besar, tapi di minimarket dekat rumah aja. Nah tadi yang pertama saya udah milih-milih untuk selai. Jadi saya sama Pak suami nih lagi seneng nyoba-nyoba selai baru gitu. Abis ganti, terus ganti lagi. Nah ini lagi lihat-lihat ada topoki, tapi kok harganya lumayan ya. Terus ya menurut saya 20.000 tuh mahal ya. Jadi ya udah deh dilihat-lihat dulu. Terus ini pernah makan topoki yang warna kuning ini. Itu saya nggak tahu sih produksinya siapa, tapi waktu itu beli sama temen. Nah ini ngeliat minyak goreng, oh alah masih mahal ternyata. Dan ini udah keesokan harinya lagi. Terus mau melepas kepergian Pak suami untuk bekerja. Melepas kepergian Kakanda. Nah iya, kalau hari Jumat tuh Pak suami pergi kerjanya bajunya tuh agak santuy gitu ya bun. Maklumlah kita kerja di media, jadi pakaiannya nggak terlalu formal gitu. Nah ini nih Pak suami sebelum kerja tuh dia tuh kan emang hobinya ngeledekin, terus bikin saya kesel gitu ya. Jadi ada aja tuh yang dibahas gitu, terus saya bete tuh semakin dia bahagia gitu. Nggak ngerti ada nggak suaminya yang kayak gitu. Nah ini lanjut ya, karena belum punya pagar ya udah untuk sementara kita pakai rantai kayak gini biar kayak parkiran di Indomaret gitu ya. Kalau malam-malam. Nah itu saya nggak ngeh kalau ada rantai yang kepanjangan itu ngikut gitu, masih belum ngeh sampai akhirnya pas di dalam rumah saya baru ngeh kalau itu rantainya nggak semestinya itu ada yang menjuntai kayak gitu. Nah ini beli rantainya emang agak kepanjangan sih, jadi saya belinya online karena saya nggak tahu di tempat saya tuh dijualnya di mana adanya. Jadi ya udah beli online, terus ngira-ngira nggak diukur-ukur, jadi ini belinya 7 meter gitu. Terus harganya 1 meter kalau nggak salah 23.000 kalau nggak salah ya, lupa deh. Terus ini lanjut, saya tuh jadinya ceritanya lagi galau. Jadi ada tanaman tuh nggak, yang kemarin bibitnya saya semai itu nggak tumbuh tunasnya. Saya berpikir apa karena dia nggak dapat matahari ya, kan ini yang nggak tumbuh tunasnya tuh cabe ya. Terus ngeliat di videonya Uma Puspita tuh katanya cabe tuh butuh matahari. Jadi saya mikir apa pindahin dulu ke sini ya sampai dapat matahari. Terus dipikir lagi kok mataharinya nggak masuk juga ya. Ya udah dipindahin lagi deh ke tempatnya semula, tapi agak digeser-geser gitu. Nah ini nih saya lagi mau coba untuk semai lagi bibit yang ada. Itu dia kenapa saya beli bibitnya agak banyak, karena saya takutnya kalau nggak berhasil gitu punya cadangan, terus saya semai ulang gitu. Jadi ini untuk saya menyemai yang kedua kalinya untuk bibit cabenya. Kalau untuk kacang panjang terus sama oyong dan timun, alhamdulillah ketika pertama kali nanam itu langsung tumbuh gitu, langsung keluar tunasnya. Kalau untuk cabe mungkin dia karena waktu kemarin di polybagnya itu agak mundur ke belakang, jadi dia kurang kena matahari. Nah ini alhamdulillah untuk kacang panjang, oyong dan timun. Dan untuk cabenya ini baru saya semai ulang ya. Jadi bismillahirrohmanirrohim, kamu tumbuh ya. Saya sedih deh karena saya berharap banget loh untuk cabe-cabeannya ini bisa tumbuh. Nah ini lanjut saya toto-toto untuk hasil belanjaan yang udah saya beli tadi malam gitu. Jadi semalam karena udah kemalaman banget dan ada tragedi, mungkin ada teman-teman yang ikut atau follow Instagram saya pasti tahulah ceritanya tragedi apa semalam itu. Ya udah ini lanjut saya mau ngerapihin hasil belanjaan untuk dimasukin ke tempatnya.
Ini yang pertama saya beli selai golden feel, nggak coklat-coklatan lagi. Jadi untuk bulan ini di Desember ini saya sama Pak suami lagi nyobain yang blueberry. Nah ini nih ajaib deh, topoki ini kok bisa ada di dalam belanjaan yang saya bayar ya. Saya nggak sadar karena selama belanja itu yang megangin yang megangin keranjang belanja itu Pak suami, terus bisa ada ujuk-ujuk di sini tuh. Gimana ceritanya yang 20.000 saya bilang mahal, kenapa jadi kebayar yang 40.000? Sedih. Tapi ya udahlah ya, keajaiban itu muncul. Nah terus kalau bunda-bunda masih ngeliat nih saya masih beli pembalut, jujur waktu ngeliat postingan di video terbarunya Mbak Lia Aspihani itu, beliau udah pakai men's pad gitu yang bisa dipakai ulang gitu. Jujur sebenarnya saya udah lama banget pengen beralih ke yang bisa dipakai berulang kali itu ya, menstrual pad gitu. Cuman saya yang masih bikin galau itu kalau pas lagi di kantor tuh agak rumit ya. Saya tuh pengennya bisa langsung dicuci gitu pas kalau lagi di rumah. Atau mungkin Mbak Lia ada masukan kali ya kalau yang buat di luar rumah tuh gimana gitu. Karena kalau lagi pakai pembalut biasa nih, kalau lagi datang bulan saya biasanya sehari tuh nggak seharian, pokoknya selama di kantor tuh saya bisa ganti sampai 5 kali pembalut. Nah kalau pakai yang menstrual pad gitu tuh kira-kira amannya gimana ya. Terus juga sebenarnya pokoknya saya tuh keinginan saya tuh besar banget, udah ada tuh di wishlist saya udah dari setahun yang lalu gitu, pengen saya beli, tapi saya masih galau itu doang sih. Apa saya nyoba dulu ya kalau pakainya pas lagi di rumah aja, kalau lagi di luar rumah baru pakai pembalut yang biasa yang sekali pakai gitu. Mbak Lia tolong masukannya kalau nonton di komen. Nah ini lanjut ya, saya beberes lagi untuk bahan makanan. Saya masuk ke lemari ini, lemari warisan dari ibu dan bapak almarhum dan almarhumah mertua, yang hasil buatan dari bapak mertua. Waktu itu saya pernah ngebahas lemari ini, apakah perlu saya makeover dengan dipasang wallpaper gitu. Terus ada beberapa masukan, jangan, nggak usah, biarin aja original kayak gini, karena kan ini lemarinya memori gitu ya, jadi biar apa adanya kayak gini gitu. Terus saya mikir iya juga ya, biarin deh, meninggalkan sejarah gitu ya, mau sebuluk apa ini lemari, udah biarlah begini adanya, karena memang ini mengingatkan dari pemberian dari almarhum dan almarhumah mertua saya. Udah deh lanjut, ini bahan-bahan makanan udah masuk ke situ semua. Jadi emang bulan ini tuh nggak banyak yang saya beli, jadi emang alhamdulillah masih banyak di sisa di bulan November yang masih bisa kepake untuk dilanjutin di bulan Desember. Nah untuk telur saya belum beli, jadi nanti beli di tukang telur. Ya iyalah beli di tukang telur, maksudnya tuh kan nggak di supermarket gitu ya, jadi nanti di tukang telur khusus gitulah, di warung-warung gitu nanti saya belinya. Nah lanjut, ini mau sekalian langsung nge-refill gula pasir. Jadi emang pas banget nih udah habis. Jadi saya tuh kalau beli gula pasir gak setiap bulan ya, karena emang kalau konsumsi gula tuh gak terlalu banyak kita, saya dan Pak suami. Jadi banyakan tuh masaknya pakai masak doang gitu, itu juga kan gak sampai 2-3 sendok gitu kalau buat bumbu masakan. Jadi ya sedikit aja, paling ini untuk 1 kilo tuh bisa sampai 2-3 bulan gitu baru habis. Nah untuk minyak goreng saya masih belum beli, karena kemarin kan di ujung bulan November tuh saya baru buka kemasan yang baru gitu ya, yang udah saya beli di belanja bulanan bulan lalu gitu. Jadi saya berharap nih masih cukup lah sampai Desember, kalaupun beli mudah-mudahan semoga aja
minyak gorengnya udah turun gitu harganya. Nah, buat bunda-bunda nih kalau ngelihat dinding saya masih pateng blentong gitu. Hasil ngecat saya itu masih harus diulang 2 kali ya, jadi masih belum bagus. Oh ya, jadi sebenarnya saya tuh lagi cuti, terus saya isi waktu kekosongan saya dengan ngecat area belakang ini, karena kan emang dindingnya sebelum dicat itu tuh banyak banget noda-noda kayak lumpur, kotoran gitu, karena dulu di area belakang ini tuh bocornya parah banget. Jadi itu dia yang bikin noda-noda di dinding-dinding belakang, area belakang ini tuh parah banget sih. Jadi alhamdulillah udah cukup tabungannya, jadi udah bisa beli cat. Dan alhamdulillah saya sendiri nih yang ngecat. Jangan pada nanya suaminya kemana. Kami sih terbiasa ya, saling ngerti aja gitu, jadi nggak harus mengandalkan suami aja, atau suami juga nggak mengandalkan istri aja gitu. Jadi untuk pekerjaan yang ada di rumah ini tuh saling bagi-bagi aja gitu, siapa yang bisa. Kayak di hari biasa tuh yang bantuin nyuci, ngejemurin itu Pak suami gitu, saya tugasnya masak untuk bikin bekal gitu. Jadi kenapa nggak pernah ke-record ya, Pak suami nggak pernah mau. Dan kenapa kalau lagi di videoin saya yang saya ngejemurin, karena saya bikin video di hari Sabtu Minggu, dan Pak suami hari Sabtu Minggu itu cari uang tambahan dengan ada deh pekerjaannya, atau disebutin aja. Saya sih nggak malu, cuman takutnya Pak suami nggak pengen disebutin pekerjaannya apa di Sabtu Minggu. Nanti deh saya diskusin lagi. Saya tanya, boleh nggak disebutin nih Sabtu Minggu dirimu bekerja apa gitu di sini. Nanti ya saya tanya, karena kan yang berkaitan sama Pak suami tetap saya harus jaga ya privasinya, karena kan ini bukan tentang saya tapi tentang suami gitu. Jadi ya saya tanya dulu berkenan atau enggak gitu. Dan alhamdulillah untuk beberesnya juga udah selesai, udah masukin juga untuk cemilan. Nah ini saya mau masak nasi nih. Nah itu kan sekarang udah punya anak ya, anak tumbuhan. Jadi yang saya tahu katanya untuk air cucian beras tuh bagus untuk disiramin ke tanaman kita, jadi ada nutrisinya gitu ya. Ya udah, ini ingat, jadi langsung ditaruh aja nih di tempat wadah penyiram tanaman gitu. Saya juga pernah lihat tuh Uma Puspita, dan ada beberapa teman-teman YouTuber yang juga nanam-nanam gitu pakai cangkang telur ya, cangkang kulit telur cangkang telur. Jadi itu dikeringin, dicuci, terus di blend gitu, terus bisa ditaburin ke tanah yang dipakai buat nanam tumbuhan gitu ya. Kata itu juga bagus, bernutrisi juga. Ya udah deh, ini lanjut, saya masak nasi, abis itu nanti lanjut nyiramin di area depan. Dan buat teman-teman yang udah ahli nih, udah berpengalaman dalam hal tanam menanam, kasih masukan dong buat saya, kira-kira apa nih yang bagus buat saya kasih untuk tanaman saya. Jadi saya kalau masak nasi tuh nggak pakai takanan ruas jari ya bun, pakai bener-bener garis yang ada di rice cooker aja, karena saya udah apal dengan karakter si beras ini. Karakter alah sampai nabrak wajan. Jalanan seluas itu, mbaknya badannya agak lebar kayaknya. Jadi ya lanjut, itu tadi saya masak nasi tuh ngikutin yang ada di ruas di garis yang ada di rice cooker aja. Nah ini lanjut, saya mau nyiram si tanaman ini, insya Allah tumbuh subur, insya Allah jadi bisa berbuah, amin. Udah berharap buah aja ya. Numbuh aja udah syukur. Ya gitu deh. Gimana perasaannya buat yang nanam-nanam, pasti sama lah ya. Nah ini nih untuk si kacang panjangnya, terus yang di tengah itu oyong, dan yang doyong itu tanaman si timun. Ini alhamdulillah ada yang tumbuh tunasnya gitu ini. Jadi ini tuh video bersambung-sambung ya bun.
Videonya continue gitu dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ini saya campur aduk. Jadi kenapa bajunya tetap sama? Karena ini continuity gitu. Properti. Iya, bajunya kan baru dipakai sebentar jadi dipakai lagi aja gitu. Nah ya, ini dia tragedi ketika membersihkan kipas angin. Ya udahlah ya, jatuh debunya kemana-mana. Dan seharusnya adalah kipas anginnya tuh ya dibawa keluar gitu loh Mbak Yul, jangan di dalam kamar gitu loh Mbak Yul. Jadinya itu debunya kena kasur kan. Ya udahlah ya, buat pelajaran seterusnya. Karena kan biasanya suka ada pak suami tuh yang ngebersihin kipas angin, terus saya serahkan ke beliau gitu. Tapi karena nggak ada dan kipas anginnya udah keburu kotor, ya udahlah ya, saya ngerjain. Sebenarnya kalau pas suami yang ngebersihin kipas angin tuh dia cuma disikat-sikat aja, nggak dicuci pakai air kayak saya. Cuman kalau saya tuh selalu pakai air gitu, karena kayak biar seger aja gitu. Biar seger beneran, jadi maksudnya biar debunya bener-bener keangkat, jadi awet bersih gitu. Kalau cuman disikat-sikatin gitu aja tuh kayak nggak keangkat maksimal sih debunya. Nah ini nih udah ada berapa bulan ya saya nggak ngebersihin kipas angin. Jadi walaupun di sini dingin, entah kenapa saya tuh terbiasa tetap pakai kipas angin setiap hari. Jadi ini kipas angin bekerja sangat giat ketika saya lagi ada di rumah gitu. Jadi kalau dia matinya ketika saya lagi ke kantor aja. Kalau lagi di rumah dia hampir nonstop, kasihan dia. Tapi nggak apa-apa kan ya, kalau kipas angin kan emang udah tersetting gitu ya, mendinginkan ruangan, jadi dia emang kerjanya ekstra, iya nggak sih? Ya udah, ini saya cuma pakai sikat aja, nggak saya pakein sabun karena nanti bakalan agak heboh gitu kalau pakai sabun, ngebilas, ngilangin apa namanya, ngilangin si busa-busanya gitu. Ini aja deh, ngilangin debu aja. Jadi kalau udah pakai sabun ngilangin debu, ngilangin busa, jadi agak effort. Ya udahlah, gini aja saya sikat-sikat pakai air juga gitu. Oke deh, tinggal ditunggu ditirisin aja. Dan oke deh bun, sekian dulu nih video saya kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang salah, yang gak berkenan di hati bunda-bunda semua. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.